Halo, ini kan banyak yang tanya sepeda apa yang saya bawa untuk EJJ 2025 600 km. Jadi saya jalani yang 600 km. Jadi yang saya pakai adalah sepeda English putih biru. Ini sebetulnya saya namakan English Iceberg karena ini didesain oleh Svelte. Ini di sini ada ini Svelte design. Ini sebetulnya biru itu airnya, putih ini gunung esnya. Jadi iceberg itu desainnya ini. Jadi kalau dilihat dari dekatnya ada motif airnya di sininya. Nah, cukup soal desain. Jadi ini sepeda English, ini sepeda besi. Ya, jadi steel is real. Ya, jadi real weight, real rust, dan real lightning road. Jadi steel itu beratnya real, karatnya real, dan juga bisa jadi anti petir. Jadi ini yang saya pakai, tapi untungnya forknya ini karbon, bukan besi. Kalau besi jauh lebih berat. Stemnya stem custom dari English, sebetulnya stem, saya lupa nih stem apa, tapi cuman dicat. Jadi custom ini cuma custom cat. Ada yang satunya custom, bener-bener dibikin custom. Ini sadelnya Ergovinto yang adaptif, tas kecil tambahan Silka untuk bawa ban dalam cadangan. Ini lampunya dua, lampu belakangnya ini Macro G, tapi nanti mungkin saya ganti karena lampu ini daya tahannya nggak selama yang V150 dari Cat Eye. Terus ini dari brandnya ini lupa ya. Jadi lampu tambahan, cukup lama lampu ini, tapi saya taruh di sini supaya kalau malam, nah ini visibility-nya ada dua penerangan untuk supaya pengendara di belakang bisa lebih kelihatan. Grup setnya pakai GRX yang seingat saya ini 4832 1134 12 speed. Pedalnya juga GRX. Hanya aja ini baru ketambahan power meter dari 4i untuk khusus. Wah, ini power meter crank ya. Ini agak sulit nyarinya karena ukuran crank saya 172,5. Jadi power meter di crank ini lebih awet daripada power meter di pedal secara baterainya ya. Cuman kalau di pedal enaknya mudah dipindah-pindah. Botol gauge-nya Silka, sebetulnya botolnya 2 Elite Fly. Ini kalipernya dulu kan sudah pernah dibahas. Wheelsetnya dari Virtual 3641, bannya GP 5000 untuk kali ini karena pas wheelset ini datang ya dapat bannya seperti gini, jadi sayang kalau diganti. Ini tasnya, selain tas kecil Silka ini saya bawa tas Kelvin, tas handlebar yang bisa dicopot dan dipasang dengan cepat. Untuk grup setnya tadi semuanya GRX, dia itu 12 speed, juga sudah pernah saya review komplit. Terutama pemilihannya adalah karena bentuk hoodnya ini yang ramah di tangan. Maksudnya kalau megang ini lama itu bisa meminimalisir sakitnya atau nam atau kebasnya tangan. Kenapa kali ini tidak pakai tanduk? Karena kalau saya pakai tanduk itu lebih berat, 1, 2, konsentrasi dengan pakai tanduk itu sering terlena, jadi
ketika ada sepeda motor atau apa keluar dari gang yang tiba-tiba itu sering mengakibatkan harus gopo megangi setir lagi. Jadi ya namanya aja di Indonesia ini selalu penuh kejutan. Jadi saya memutuskan untuk nggak pakai tanduk gitu. Ini juga dilengkapi bel, karena kalau teriak-teriak tiap kali di jalan terasa nggak sopan. Jadi di bel dulu, kalau bel nggak nututi baru bel cangkem alias berok. Ya ini sepeda yang saya pakai. Oh ya, remnya rim disc brake, bottom bracketnya T47. Kenapa pakai sepeda besi kok nggak sepeda karbon? Karena yang ini ukurannya yang paling mewakili anatomi saya sekarang. Itu kira-kiranya. Bagaimana settingan Anda itu nomor satu harus bisa mewakili badan Anda, itu nomor satu menurut saya. Soal bahannya ya kalau Anda suka karbon ya karbon, kalau besi ya monggo, tapi yang penting badan Anda itu nyaman di atas sepedanya, di atas frame-nya. Yang sering ditanyakan lagi apa ya soal sepeda? Bawaan. Oh, bawaan nanti itu isinya banyak, tapi ini belum penuh. Nanti kalau sudah saya penuhi, saya selain itu kalau sepedanya apa? Kenapa kok gini? Kenapa kok gitu tuh apa biasanya? Kalau soal remnya, kenapa kok disc brake dan rim brake? Terus terang kalau dengan disc brake ini apa ya? Keamanannya tuh jauh lebih tinggi karena dengan muatan berat, cengkraman kita itu dimultiply atau dikali atau diperkuat sama tekanan hidrolis. Jadi dengan hukum air itu ya. Jadi kalipernya itu tekan, jadi airnya itu neken kalipernya itu supaya ngempit disc brake-nya, jadi lebih ringan kerjanya di tangan. Lalu settingan ban pertual ini dengan ban tubeless. Kenapa ban tubeless, Mbak? Ban dalam ini opsi terakhir kalau ban tubelessnya ada masalah. Jadi kalau sudah ditempel-tempel nggak bisa, ban tubeless itu memungkinkan untuk memakai ban dalam. Nah, kalau kebetulan untuk wheel ini menurut saya jauh lebih aman daripada wheel yang tidak punya hook. Karena pertual ini ada hooknya, jadi walaupun tubeless itu sulit keluar dari rimnya. Anda mungkin pernah ingat konten saya yang sebelumnya yang bannya meledak. Sebetulnya bukan meledak, itu proses keluarnya ban karena tekanan yang terlalu kencang. Padahal waktu itu ya kencang itu cuma 70, dia karena ban tubeless keluar dari wheel rimnya itu. Nah, ini tidak terjadi karena ada kaitnya, ada hooknya, jadi bannya itu terkait di rimnya ini. Nah, itu sepeda ini yang akan saya pakai. Soal apakah cocok enggak, itu ya mari kita saksikan nanti kalau sudah melewati rutenya. Paling enggak Anda tidak terlalu penasaran lagi apa yang saya pakai. Dan juga ini masih sebetulnya ini sepeda road biasa. Bannya 30 atau 32? 32. Bannya 32. Jadi masih cukup untuk 32. Terus karena ini desain lama, BB-nya tidak dibuat besar, jadi selang hidrolis ke belakangnya masih lewat luar. Yang lain apalagi nggak ada ya. Ininya semuanya seat stay-nya juga, seat stay, chain stay juga besi semua, satu frame. Jadi ya ini sepeda yang saya bawa. Bagaimana dengan sepeda kalian? Intinya
siapkan sepeda kalian, pastikan remnya bekerja dengan baik. Kalau TI itu pastikan Anda ngisi baterainya full. Dan kalau Anda membawa sepeda dari satu titik ke tempat yang lain, apalagi sebelum event, pastikan baterainya tidak terkuras ketika perjalanan. Kalau yang elektronik ya. Jadi kadang-kadang ketekan gini terus, itu nguras baterai ketika dipakai, kok tinggal separuh. Ya, itu kadang-kadang sering seperti itu. Kalau yang versi 12 speed itu saya rasa kalau Anda ikut event yang 1500 km itu masih perlu ngecas. Atau kalau nggak perlu ngecas pun mepet baterainya. Kalau yang 11 speed itu lebih awet, nggak perlu ngecas kalau setahu saya yang Shimano ya. Kalau yang merek lain yang baterai kecil-kecil itu gampang. Baterainya SRAM itu kan kecil, gampang dibawa. Kalau yang mekanik ya nggak usah baterai, jadi lebih gampang lagi. Nggak repot-repot, bingung sama baterainya. Nah itu soal sepeda. Jangan lupa dilumasi rantainya, disetting perpindahan giginya yang paling optimal itu dalam arti kalau dipindah nggak punya keker-keker gitu. Mindahnya juga kalau dipindah pol ke gigi atas jangan sampai loncat ke bagian dalam, nanti wheelsetnya rusak. Lalu pastikan ketika Anda mencoba ini dengan load, maksudnya ketika ditekan gitu, jadi jangan cuma diangkat terus diputar, dipindah-pindah, itu biasanya pasti smooth. Saya pernah rusak RD itu karena ketika ada tekanannya, karena nanjak dipindah itu perpindahannya itu jadi enggak smooth, dia loncat ke dalam wheelnya, jadi di rujinya jadi rusak. Yaitu pastikan untuk seperti tas-tas ini dengan kondisi apapun dia enggak gampang goyang, karena akan jadi berabe kalau tas ini goyang. Soal lampu, saya belum memastikan pakai lampu yang mana, antara yang RN 3000 atau yang Evo 1700 belum saya pastikan, karena Evo 1700 pangkotnya agak aneh, jadi saya mesti nyiapkan pangkotnya dulu. Itu seputar sepeda. Sampai ketemu di video dan di EJJ. Masih.